Halo Pak Wardoyo, nama saya Robi William Prandojoyo dari kelas 10 IP1. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan uh, olahraga macam apa yang akan menjadi bantuan kita dalam melakukan uh, lompat jauh. Jadi saya sudah melakukan sekiranya 7 gerakan latihan lompat jauh. Sudah beberapa saya simpan di sini dan nanti saya akan jelaskan satu persatu. Selamat menyaksikan. Baik, jadi yang pertama ini saya bisa lihat adalah melangkahkan kaki selebar-lebarnya. Apa tujuan melangkahkan kaki selebar-lebarnya? Dalam melangkahkan kaki selebar-lebarnya, kita dapat mengetahui kalau sebelum kita menolak, sebelum kita lompat, kita harus melangkah selebar-lebarnya untuk mendapatkan momentum yang pas. Dalam kalau kita lompat, nah itu kita butuh momentum yang pas, yaitu dengan melatih melangkahkan kaki selebar-lebarnya. Ingin tahu contohnya? Ini contohnya. Jadi ini adalah gerakan pertama, yaitu adalah melangkah selebar-lebarnya. Nih, saya akan kasih lihat sebelah sini. Pertama kita akan melangkah. Situ lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kalian lakukan itu bolak-balik selama sekitar 4 kali atau 5 kali ya. Langkah yang kedua ini adalah kaki diluruskan ke depan. Kenapa kaki diluruskan ke depan itu penting? Nah, pertama itu adalah untuk stretching. Nah, stretching atau pemanasan yang baik sebelum kita melakukan lompat jauh. Nah, kaki diluruskan juga melatih kita karena kebanyakan orang menggunakan walking in the air ya. Karena kebanyakan menggunakan walking in the air, gaya saat melayang. Jadi kaki diluruskan ini bisa membantu kita walking in the air, melatih kekuatan kita saat ada di udara. Nah, walking in the air ini kenapa penting banget? Karena saat kita melakukan aerodinamis, yaitu saat lari dan menolak, kita memiliki kekuatan lebih dari lari kita ya. Itu bukan kekuatan kita saja saat kita lompat jauh, itu adalah kekuatan dari aerodinamis. Setelah itu, kita bisa memanfaatkan lebih lagi aerodinamis tersebut saat melayang, yaitu adalah menggunakan flying in the air itu ya, walking in the air adalah berjalan di udara. Nah, itu kita bisa latih dengan kaki diluruskan ke depan. Hanya itu kuncinya. Kalau kalian mau lihat contohnya, ini contohnya ada sini. Sekarang kita akan melakukan gerakan yang kedua, yaitu adalah kaki diluruskan ke depan. Berikut contohnya. Mulai dari sini, kita lihat. Itu adalah contoh dari kaki diluruskan ke depan. Ketiga, itu adalah lompat dari satu titik ke titik yang lain. Menurut saya, olahraga melompat satu titik ke titik yang lain merupakan salah satu olahraga yang penting dan vital juga. Karena saat kita menolak, kekuatan lompat kita juga akan diuji. Selain menggunakan aerodinamis saat kita selesai berlari, dalam melompat tentunya kita membutuhkan tenaga kita sendiri. Nah, jadi melompat satu sisi ke sisi yang lain adalah untuk memperkuat lower body kita, tubuh bagian bawah kita. Untuk contohnya bisa kita lihat setelah ini. Sebagai tambahan, lompat dari satu sisi ke sisi yang lain itu untuk melatih pendaratan, itu yang paling penting. Untuk melatih pendaratan saat kita selesai lompat jauh. Oke, untuk gerakan yang ketiga adalah gerakan lompat dari satu sisi ke sisi yang lain. Berikut contohnya. Kita akan lompat ke situ ya, menggunakan kedua kaki. Kalian saya sarankan adalah menggunakan sepatu ya, jangan menggunakan sandal. Untuk satu sisi kita akan lompat ke sana. Lakukan itu
sekitar 5 kali bolak-balik. Oke. Jadi untuk gerakan yang selanjutnya adalah gerakan yang keempat. Yang keempat adalah lompat satu kaki. Menurut yang saya sudah catat di sini, lompat satu kaki itu sangatlah penting dalam melakukan tolakan ya. Nah, saat kita melompat jauh tentunya kita harus bisa lompat pada di tolakan yang pas. Dan tentunya itu membutuhkan tenaga di satu kaki yang paling kuat. Jadi saya sarankan dalam latihan ini, latihlah kedua kaki tidak apa-apa, lompat satu-satu. Itu untuk menguatkan dan membiasakan diri kita dalam melompat satu kaki agar saat menolak kita menjadi lebih jauh lagi. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Untuk gerakan kali ini kita akan melakukan lompat satu kaki. Seperti ini contohnya. Kita akan lompat ke sana dulu ya. Terserah kaki apa dulu, boleh kanan dulu, boleh kiri dulu. Kalau saya sih kiri dulu ya. Karena saya misalkan satu kaki terkuat terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 kali kaki kiri, baliknya kaki kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5 kali kaki kiri. Setelah itu, sekarang kita pakai kaki yang sebelahnya lagi, oke? Kaki kanan berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ke sana lagi menggunakan kaki yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan itu sekitar 5 kali, masing-masing kaki jangan lupa, oke? Dan yang kelima adalah gerakan lompat kijang. Nah, pasti ini baru pertama kali dengar. Nah, lompat kijang itu maksudnya itu adalah melompat menggunakan momentum ya. Nanti contoh gampangnya itu nanti kita bisa lihat setelah video ini. Kalau lompat kijang itu untuk melatih menolak juga. Saat kita menolak itu juga dilatih. Nah, kalau lompat kijang ini biasanya kalau kita latih terus-menerus, kita akan menjadi semakin bisa menempatkan waktu yang tepat dalam menolak sehingga kita bisa menolak semaksimal mungkin. Oke, jadi gerakannya sekarang adalah gerakan lompat kijang. Ini contoh yang akan saya berikan. Lakukan 5 kali bolak-balik ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali bolak-balik. Saya akan kasih tahu caranya gimana. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah lompat kijang. Oke. Selanjutnya adalah lari yang keenam. Yang keenam adalah lari ke belakang sampai lari ke depan. Nah, kakinya itu kita harus menyentuh bokong. Pasti udah sering lah. Kalau kaki untuk lari menyentuh bokong itu bisa lari di tempat, tapi enaknya kita larinya itu di luar rumah ya kalau bisa ya. Yang di aspal itu gak usah jauh-jauh kok. Nanti soalnya larinya cuma bolak-balik doang. Nah itu larinya larinya itu kakinya sampai ke bokong kita. Apa kegunaannya? Tentu saja meningkatkan kekuatan kita dalam lari dan lower body kita. Untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Untuk gerakan yang kali ini kita akan melakukan gerakan lari, tapi nanti sampai kakinya menepok bokong kita sendiri ya. Jadi tangannya harus seperti ini, kakinya harus nyentuh bokong. Lakukan ini 5 kali bolak-balik, oke? Saya akan contohkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Pas itu nanti kita balik lagi ke sono 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Inilah kenapa alasannya harus menggunakan sepatu daripada menggunakan sendal. Itu untuk lari sampai kaki menepok bokong. Terakhir adalah
skipping. Ini olahraga yang paling gampang. Kalian hanya membutuhkan satu buah benda, yaitu adalah skipping itu sendiri. Kenapa skipping ini penting? Skipping itu untuk meningkatkan daya tubuh kita, daya tahan tubuh. Skipping juga melenturkan tubuh kita. Skipping juga memberikan kita kekuatan lebih dalam melatih otot kaki dan juga dapat menurunkan berat badan. Nah, apa yang saya maksud dengan menurunkan berat badan adalah kita melakukan skipping, dan itu biasanya jika kita lakukan rutin, berat badan kita akan turun setiap kalinya kita melakukan skipping. Bisa kita lihat progresnya dalam 2 bulan. Itu lakukan skipping tanpa berhenti perharinya. Lakukan ya 100 lah, 100 skipping satu hari misalkan selama 2 bulan. Saya jamin pasti Anda akan kurus. Nah, tapi bukan maksudnya saya mengedukasi untuk kurus, tapi ini adalah salah satu poin plus dalam melakukan lompat jauh, yaitu adalah berat badan yang ideal. Jadi saat kita melompat dengan kekuatan tubuh bawah yang kuat dan juga berat badan yang cukup ringan dan ideal, kita bisa melakukan lompatan dengan lebih jauh lagi. Kemungkinan lebih jauhnya akan lebih banyak. Tapi mohon maaf, untuk skipping ini saya tidak bisa mencontohkan. Kalian bisa cari di YouTube aja. Kalian cuma tinggal beli skipping alatnya dan kalian lakukan lompatnya. Kalian cari aja tutorialnya di YouTube. Setelah itu, kalau skipping itu tidak perlu tidak perlu susah-susah gitu loh. Kan skipping banyak gayanya tuh. Nggak, kalian lakukan skipping biasa aja. Itu aja. Jadi terima kasih ya sudah menonton video saya. Mohon maaf jika saya ada banyak salah kata. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Baik, untuk gerakan terakhir adalah skipping. Nah, kalau bagi yang nggak punya alat skipping, kalian bisa ikuti saya, yaitu adalah jumping jack. Kalau jumping jack kalian lakukan 50 kali. Kalau kalian punya skipping, kalian lakukan 100 kali per harinya. Oke. Sekarang kita lakukan jumping jack. Saya akan contohkan 10 kali jumping jack. Kalian bisa lakukan ini 50 kali aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian nanti lakukan 50 kali ya. Jangan kayak saya cuma 10 kali. Ini aja untuk contoh, oke? Terima kasih sudah menonton. Semoga harimu menyenangkan dan video ini dapat dimengerti dengan baik.